Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini kita kembali membahas tentang surah Yasin ya. Surah Yasin kita membahas ayat ke-26 ya. Kita baca ulang dari ayat ke-24. Bismillahirrahmanirrahim. Inni idzal lafi dhalalim mubin. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Qila adkhulil jannah. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Inni idzal lafi dhalalim mubin. Sungguh bila aku melakukan yang demikian, yaitu kedurhakaan, kembali ke dalam menyembah berhala, idzal lafi dhalalim mubin, sungguh saya berada dalam kesesatan yang nyata. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Sesungguhnya saya beriman dengan Tuhanmu. Fasma'un, maka dengarkanlah perkataanku, wahai kaumku. Ya. Qila adkhulil jannah, maka dikatakan kepadanya, yaitu kepada kemarin pemerannya ini adalah Habib ya, Habibun Najjar. Habib ini nama orang ya, bukan disangkau kage Habib yang apa namanya, yang sekarang keturunan Nabi itu ya bukan ya. Ini Habib ini, jadi Habib itu memang dari dulu ya ada nama Habib ya, yaitu apa kemudian sekarang golongan yang juga zuriyah Rasul ya, zuriyah Rasul dipanggil juga sebagai Habib atau Habaib ya, enggak apa-apa ya, enggak masalah, karena ya itu istilahnya panggilan seperti itu bukan merupakan satu yang dinas hanya untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi panggilan Habib, ada juga wong bahkan ngasih nama Habib, ya tidak masalah ya. Nah Habib di sini bukan Habib yang maksudnya zuriyah Rasul, itu bukan ya. Karena belum ada Rasulullah sendiri, dalam ketika ini dikisahkan Rasulullah sendiri belum ada ya, belum dilahirkan. Habibun Najjar, Habib nama orang ya. Qila dakhulil jannah, dikatakanlah kepadanya atau dalam hal ini Habib, udkhulil jannah, masuklah engkau ke dalam surga. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Qala ya laita qaumi ya'lamun, maka berkatalah Habib, ya laita, oh seandainya ya, seandainya kaumku ya'lamun, mengetahui bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Oh seandainya kaumku itu tahu, mengetahui bima ghafara li rabbi, dengan apa, terhadap apa-apa yang telah Allah ampuni terhadapku ya, yang telah mengampuniku. Wa ja'alani minal mukramin, dan Allah jadikan saya termasuk orang-orang yang dimuliakan ya, ini ya. Jadi perkataan ini tamanna Habib itu berandai-andai, bi ayya lama qaumuhu bi ayyi sababin ghafarallahu lahu, yaitu angan-angan atau khayalannya Habib itu seandainya ya, sekiranya kaumnya mengetahui sebab-sebab apa baik Allah memberikan ampunan kepadanya, wa akramahu, dan memberikan kemuliaan kepada Habib tadi. Sebab apa? Sebab teguh dalam menjalankan
dalam mempertahankan agama dan akidah. Ya. Liyarghabu fi dinil Islam. Liyarghabu fi dinil Islam, supaya mereka senang, mereka suka terhadap agama Islam. Ya. Liyarghabu fihi. Liyarghabu fihi. Nah, ini lafaz yarghabu ini termasuk lafaz yang ambigu. Punya dua makna yang bisa berbeda atau kontradiksi. Bisa makna suka, bisa makna benci. Ya. Makanya kalau orang tidak memperhatikan atau tidak memahami kalimat selanjutnya, ya bingung dia mikir itu apa namanya mengartikannya. Ya. Ini diartikan sebagai menyukai karena sesudahnya ada huruf fi. Ya. Kalau liyarghabu fi, maka artinya suka. Ya. Tapi kalau sesudahnya ada huruf an, ya, wa yarghabu am millati Ibrahima, am millati wa yarghabu am, ya, an, ya, maka artinya benci, dan mereka benci terhadap ajaran Nabi Ibrahim. Nah, itu ya, dalam Quran ada seperti itu. Liyarghabu fi dinil Islam, supaya mereka senang, supaya mereka suka terhadap agama Islam. Falamma qutila Habib, maka kemudian ketika si Habib itu dibunuh oleh kaumnya sendiri, yaitu kemarin dikisahkan, yaitu dipancang di tiang salib, ya, kemudian ditaruh di gerbang kota. Kejamnya wong dulu, ya, ditaruh di gerbang kota. Falamma qutila Habib, maka ketika Habib itu dibunuh, ghadiballahu alaihim, maka murkalah Allah. Murkalah Allah terhadap seluruh penduduk negeri itu. Wa ajjala lahum an-niqmata. Kemudian Allah mempercepat kepada mereka an-niqmata, siksaannya. Wa amarallahu, dan Allah perintahkan Jibril alaihi salam, malaikat Jibril alaihi salam, ayyuhlikahum, untuk menghancurkan mereka atau penduduk Antakia, penduduk negeri tersebut. Faja'a Jibril alaihi salatu wassalam, maka datanglah malaikat Jibril alaihi salam bi amrillahi ta'ala, dengan mengatasnamakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, ila babil madinati, ke pintu kota, gerbang utama kota, tempat apa namanya Habib tadi dibunuh, disalib, ya. Maka datanglah malaikat Jibril ke situ, wa akhadha wa harraqal Madinah, kemudian dia memegang dan menggoyang-goyangkan kota itu. Jadi terjadi gempa. Terjadi gempa karena digoyang-goyang oleh malaikat Jibril. Wasaha sayhatan, dan berteriaklah malaikat Jibril, sayhatan azimatan, dengan satu teriakan yang sangat kuat. Famatu jami'an, maka seketika matilah seluruh penduduk negeri itu. Ya. Ini siksa langsung, ya. Siksa Allah itu langsung, karena umat sebelum Nabi itu kalau durhaka itu langsung dijatuhkan vonis oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung disiksa, ya. Ketika durhaka langsung di dunia itulah disiksa. Nah, contohnya tadi kaum Nabi Nuh, ya. Kaum Nabi Nuh ketika durhaka langsung disiksa Allah dengan banjir bandang. Kemudian kaum Nabi Syuaib ketika durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala langsung didatangkan gempa, ya. Didatangkan gempa sehingga mereka mati seketika. Kaum Nabi Lut sama,
ketika mereka melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa kaum Nabi Lut ini yang LGBT itu, Sodom ya, itu ya, melakukan perbuatan Sodom, yaitu perbuatan apa namanya LGBT ya. Jadi langsung disiksa Allah dengan buminya dijungkir balik, yang pucuk jadi bawah, yang bawah jadi yang bawah akhirnya yang pucuk itu langsung ditumplok itu ya. Dalam cerita apa dalam tafsir salah satu riwayat itu dikatakan bahwa malaikat Jibril itu khusus apa namanya cak kita itu apa main pasir dia, nah cak wong main pasir tuh malaikat Jibril tuh memasukkan tangannya ke bawah apa namanya negeri Nabi Lut itu, kemudian langsung ditumplok lagi, bleng, nah ya itu waktu karena hukumannya mereka waktu itu ya, malaikat Jibril perintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu ya. Jadi kaum Nabi Lut ya, menurut kisah sekarang daerahnya itu disebut dengan apa? Jadi laut mati ya. Yang itu tuh ya. Nah, taub ya, jadi ambles. Sekarang akhirnya itunya jadi laut mati, dan laut mati itu kadar garamnya sangat tinggi ya. Jika kita baik di situ itu tanpa apapun itu ngambang. Itu karena sangat tingginya kadar garamnya itu, menurut kisahnya itu sebagai salah satu apa efek dari siksaan Allah Subhanahu wa taala terhadap penyakit-penyakit ke apa namanya kelainan seksual yang dialami oleh kaumnya Nabi Lut ya. Tuh. Nah, kemudian itulah contoh-contoh kaum-kaum Nabi sebelum baginda Rasulullah SAW, ketika melanggar itu langsung dihukum oleh Allah di dunia itulah. Nah, ketika sampai kepada kaumnya Nabi Muhammad, coro wong itu Allah itu tidak sampai hati ya, menyiksa kaum kekasihnya ya, karena baginda Rasulullah itu Habibullah kekasihnya Allah ya. Yang lain apa kekasihnya? Ya kekasihnya juga, tapi yang paling disayang oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kekasih terkasihnya yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian ketika umat Muhammad melakukan pelanggaran-pelanggaran, kemaksiatan-kemaksiatan, Allah tunda akhirnya ya. Allah tunda siksanya kage pas di pengadilan hari kiamat baik. Nah, ini ya. Jadi kemudian, tapi bukan berarti kemudian Allah tidak memberikan ujian, tidak memberikan teguran, tidak. Ya bukan berarti seperti itu. Allah cuma menegur, tapi tidak mengazab, lain ya. Mengazab itu dengan menegur itu lain ya. Nampak Allah cuma menegur, misalnya terjadi banyak kemaksiatan, Allah tegurlah istilahnya dengan apa? Dengan banyaknya bencana ya, banyaknya wabah dan lain sebagainya ya, banyaknya malapetaka, itu Allah tegur ya. Allah tegur dengan caranya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kaum negeri Antakiyah membangkang dari beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan orang yang beriman pun dibunuh, yaitu dibunuh seperti tadi si Habib dibunuh. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala murka, langsung ngutus malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang kemudian menggoyangkan gerbang kota tersebut sampai kota itu akhirnya terjadi gempa. Lalu malaikat Jibril berteriak dengan satu teriakan yang sangat keras sehingga mereka semua langsung mati ya, langsung mati secara bersamaan ini ya. Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas samai wa ma kunna munzilin. Wa ma kunna,
wa ma anzalna ala qaumihi, dan tidaklah kami turunkan atas kaumnya Habib itu, mim ba'dihi, setelah kejadian itu, min jundim minas samai, tentara dari langit, ya. Setelah kejadian itu, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak kami turunkan lagi tentara dari langit untuk mereka. Wa ma kunna munzilin, dan wa ma kunna munzilin, wa ma kunna munzilin, dan tidaklah kami menurunkannya. Wa ma kunna munzilin, dan tidaklah kami menurunkannya, yaitu wa ma anzalna. Ma ini disebut manafi, ya. Manafi itu meniadakan, yang bermakna meniadakan makna lafaz sesudahnya, yaitu tidaklah, ya. Karena dalam bahasa Arab itu, hadirin yang dimuliakan Allah, ma itu ada namanya ma isim. Ma isim itu artinya bermakna benda. Ada namanya ma istifham. Ma istifham itu ada yang yaitu kata tanya. Ada namanya manafi, yaitu yang bersifat meniadakan, ya. Tidaklah artinya. Wa ma anzalna ala qaumi Habib, dan tidaklah kami turunkan ala qaumi Habib, di atas kaumnya Habib itu, ba'da mautihi, setelah matinya Habib, jundam minas sama, yaitu pasukan tentara dari langit, liyuhliku qaumahu, agar pasukan tadi menghancurkan kaumnya Habib. Ma kunna naf'alu, dan tidaklah kami melakukan hadzal amro, perkara ini, fi ihlakihim, dalam menghancurkan mereka. Karena aisaru itu lebih gampang, indana, menurut bagi kita. Aisaru itu sangat gampang bagi kita, mimma yazunnun, ketimbang apa yang mereka sangkakan. Summa bayyanallahu, kemudian Allah menjelaskan sababa ihlakihim, sebab penghancuran kaum tersebut. Faqala Allah Ta'ala, maka Allah melanjutkan firman-Nya, in kanat illa sayhatan wahidatan faidahum khamidun. In kanat illa sayhatan wahidatan faidahum khamidun, ya. In kanat illa sayhatan wahidatan, tidaklah ada kejadian tersebut, illa sayhatan, kecuali hanya satu teriakan, wahidatan saja. Illa sayhatan, kecuali teriakan, wahidatan, satu kali saja, faidahum khamidun, maka tiba-tiba mereka langsung mati semuanya. Khamidun itu apa namanya? Bahasa kita tuh mati tertegak, ya. Tiba-tiba mati secara tiba-tiba, ya. Jadi in kanat illa sayhatan wahidatan faidahum khamidun, ya. Nah, tidaklah terjadi hal tersebut, siksaan tersebut, illa sayhatan, kecuali dengan teriakan wahidatan, satu kali, faidahum khamidun, maka tiba-tiba mereka semuanya mati. Yaitu saha Jibril alaihi salam, malaikat Jibril berteriak, bi amrina, dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, sayhatan, satu teriakan, famatu, maka kemudian mereka mati jami'an, secara bersama-sama. Hadhihi uqubatuhum fid dunya, inilah sebagai siksaan mereka, fid dunya, di dunia ketika masih di
dunia. Lah kaget di akhirat, ya tambah lagi ya, karena mereka mati dalam keadaan kafir atau ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wong Islam itu juga ya mati dalam keadaan disebut dengan su'ul khotimah ya. Su'ul khotimah dengan cara mati yang kurang bagus ya. Maksud cara mati yang kurang bagus itu apakah fisiknya? Bukan. Cara mati yang kurang bagus itu adalah keadaan imannya ya. Keadaan imannya. Kadang wong itu cara matinya disebut kurang, cara manusia logika kurang bagus, tetapi secara agama dia malah bagus ya. Contoh misalnya ya, contoh dia mati badannya dicabik-cabik harimau misalnya kan ya, dimakan binatang buas, dia mati akhirnya karena mempertahankan dirinya dengan binatang buas, akhirnya dimakan binatang buas ya, seperti itu. Akhirnya apa namanya, secara fisik tidak keluar lagi fisiknya, nah ya hancur. Tapi sehingga manusia itu wong lain itu sedih kalau, oh ya Allah kok matinya cak itu kasihan. Nah ya, itu secara logika manusia. Tapi secara agama dia dengan mati mempertahankan dirinya seperti itu termasuk jihad. Nah ya, itu termasuk bagian jihad ya. Sama wong cak, misalnya ada wong tenggelam di sungai, jasadnya tidak ketemu lagi ya, pas ketemu lah tinggal tulang belulang misalnya ya. Nah secara raga, secara manusiawi kasihan nengoknya itu kan ya, kasihan nengoknya. Karena apa? Dengan jasad yang tidak utuh dan lain sebagainya ya, itu secara manusiawi, ukuran akal manusia. Tetapi secara akidah ya, ajaran agama, yang seperti itu termasuk ke dalam golongan orang yang mati syahid ya, mati syahid ya. Jadi orang seperti itu apa namanya, insya Allah ya mati syahid dan lain sebagainya ya. Tuh, karena salah satu kata Rasulullah itu kan dalam satu riwayat dikatakan termasuk wong yang mati syahid itu wong yang mati tenggelam, yang kena mati sebab kena santet ya, jadi kena santet istilahnya kan. Nah itu termasuk mati syahid. Tapi tidak bisa pula kita ngomong dikit-dikit wong sakit terus kata dukun, kamu kena santet kamu katanya. Akhirnya apa, suudzon pula siapa yang nyantet. Nah, siapa yang nyantet aku nih. Jadi jadi kembali lagi ke sini ya, maka kemudian mereka mati dalam keadaan mati secara bersamaan. Ya hasratan 'alal ibadi ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Ya hasratan 'alal ibadi, sungguh kasihan. Nah, ini ya. Aduh, sungguh kasihannya. Atau dalam bahasa terjemahnya di sini, celakalah hambaku. Ya. Wahai celakalah para hamba-hambaku, para manusia. Sungguh kasihan sekali. Ya hasratan 'alal ibadi ma ya'tihim mir rasulin. Ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Tidaklah datang kepada mereka para utusan Allah Subhanahu wa taala illa kanu bihi yastahzi'un, kecuali mereka terhadap utusan itu yastahzi'un, mengolok-olok, meremehkan. Nah, ini. Jadi itulah yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka dibinasakan? Sebab ini tadi, ya hasratan 'alal ibadi ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un.
Sungguh celakalah mereka hamba-hamba Allah. Setiap datang para utusan kepada mereka, mereka jadikan utusan tersebut sebagai bahan-bahan olokan, bahan candaan. Nah ini ya. Makanya ketika wong galak mencaci ya, mencaci para ulama sekarang ini kan banyak nian model tuh, ya. Banyak nian mencaci para ulama, kemudian mengolok-olok para ulama-ulama yang memang lurus ya, diolok-olok di media sosial dan lain sebagainya. Banyak nih sekarang ini ya. Hati-hati ya, karena apa itu tadi ya, karena dalam ada, aku juga belum tahu dasarnya, ada yang ngomong darah ulama itu beracun misalnya, kan model itu ya. Ya karena apa, mereka ini adalah orang-orang yang membawa apa namanya, dakwah dari Allah Subhanahu wa taala, dakwah agamanya Allah Subhanahu wa taala, dengan latar belakang apapun, tapi yang jelas dia membawa dakwah agamanya Allah. Nah, ketika membawa dakwah agama itu, maka berarti dia ikut menolong agamanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika menolong agamanya Allah, intan surullaha yansurukum. Jika kalian menolong Allah, menolong agamanya Allah, maka Allah akan menolong kamu. Nah, ya. Jadi orang-orang misalnya yang selalu senantiasa konsisten dengan dakwah dan sebagainya, kemudian dia olok-olok, kasihan ya. Kasihannya apa? Dengan yang ngolok-ngolok. Ini khawatirnya di situ. Dengan yang mengolok-olok. Karena satu saat kadang ya ketemu apa namanya istilahnya tuh, kalau bahasa kita orang awam, ketemu karmanya ya, ketemu karmanya. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala sendiri tidak senang dengan yang seperti itu. Dan surat Yasin dikatakan ya, sungguh celakalah hambaku ketika datang utusan-utusanku kepada mereka, mereka jadikan sebagai bahan olok-olokan. Ini ya, mereka jadikan sebagai bahan apa namanya, ialah bahan celotehan dan lain-lain sebagainya, bahan guyonan dan lain-lain sebagainya ya. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya sebagian ulama itu mengatakan ya, kalau misalnya tidak cocok dengan apa yang diajarkan oleh para ulama dan lain sebagainya, sudah diam, jangan mengolok-olok. Bertanya kritis boleh ya, itu ya istilahnya kritis misalnya boleh, tapi kalau sudah mengolok-olok, mencaci maki, nah itu sudah bukan hal yang diajarkan lagi ya. Karena apa namanya istilahnya, kalau ulama itu kan banyak Pak ya, kalau kita tidak cocok dengannya sih kok, dan kita cari yang lain. Nah, tapi tidak usah ngolok-ngolok yang sih kok itu tadi. Nah itu ya. Ya, kalau misalnya kita nak nian istilahnya yang nyari sesuai dengan selera kita nian ya, nah, cari ya, silakan. Ya, banyak ulama itu kan macam-macam ya. Ada ulama itu wong gawiannya bawaannya serius baik. Ada juru dakwah itu bawaannya ya enggak humor baik, macam-macam. Ada juru dakwah tuh bawaannya sendak yang cak paranormal baik, aduh yang betul tuh ya, agak nyerempet-nyerempet ke dukun-dukun dikit-dikit, aduh ya. Kalau tinggal pilih baik gitu kan model itu. Kalau misalnya itu yang cocok ya sudah, kita ikuti mereka. Tapi kalau yang tidak cocok, jangan diolok-olok, jangan diolok-olok. Nah itu karena apa? Mereka itu sebagai juru dakwahnya agamanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah, mungkin itu saja yang bisa disampaikan pada pagi hari ini. Semoga kita semua senantiasa selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurang mohon dimaafkan, pada Allah mohon diampunkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.